Baik, materi yang pertama kita sudah selesai terkait dengan pembuatan video kreatif. Ya. Untuk selanjutnya kita akan memasuki di materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Dr. Amin Sunarhadi. Beliau dari program studi geografi. Ini akan menyampaikan manajemen pelaporan KKN secara online menggunakan aplikasi survei 123. Waktu yang sama kami berikan 45 menit untuk pemaparan materi dan 15 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Mohon nanti silahkan bagi yang ingin bertanya. Baik, mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Amin Sunarhadi untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Dengar, Pak? Ya, terdengar. Alhamdulillah hari ini bisa memenuhi permintaan dari panitia KKN untuk membantu menyampaikan apa yang menjadi agak kecil, Pak, mohon diperkeras. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan apa yang menjadi kerjasama teman-teman di KKN dengan teman-teman terutama di Geofotsuko, Pendidikan Geografi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Mohon maaf, saya langsung saja karena waktunya kita hanya punya kurang dari 1 jam, sementara masih ada sesi yang saya kira harus kita coba nanti di tryout. Saya akan share lebih dahulu. Jadi saya menyampaikan pelaporan kegiatan untuk KKN ini, terutama bagaimana untuk melaporkan dari kegiatan yang ada dari adik-adik mahasiswa yang ada di lapangan, dan nantinya akan melalui di DPL. Jadi kalau kegiatan KKN yang lalu itu kan grup ya. Nah, bedanya yang sekarang ini per lokasi, per individu. Sehingga pelaporan yang dilakukan perbedaannya dengan yang lalu adalah pelaporan individu. Yang lalu juga sudah menggunakan aplikasi yang sama. Tetapi kalau melihat sebaran mahasiswa KKN yang sekarang, itu ya mau tidak mau kita harus memperkuat apa yang sistem yang sudah kemarin ada. Alhamdulillah Univet mulai periode yang kemarin sudah memulai dengan aplikasi ini, sehingga pada saat ini kita ada modifikasi perubahan, terutama bagaimana mengakomodir pelaporan yang sifatnya individu melalui aplikasi survei 123. Sebetulnya aplikasi ini utamanya ada di platform ArcGIS, tapi kita menggunakan submenu untuk pengumpulan datanya adalah dengan survei 123. Nah, ini cover depan nanti yang akan muncul di handphone peserta KKN, di mana nanti harus dipastikan yang pertama grupnya, karena ada banyak grup ini, 31 grup kalau nggak salah ya. Kemudian nama dosen pembimbingnya, ini contohnya dari Kesmas. Jadi ada Ibu Nina Elisa Maharani itu sebagai pembimbingnya, dan itu menjadi patokan apakah Anda melaporkan pada grup yang benar atau tidak. Ini peluncuran aplikasinya di waktu lalu. Jadi aplikasi yang digunakan untuk monitoring KKN ini sudah resmi diluncurkan oleh Bapak Rektor bersama-sama dengan Bapak Ibu dari LPPM dan pengelola KKN pada waktu itu.
Dari input kegiatan peserta KKN itu akan secara real time bisa dilihat oleh DPL, kemudian bisa dilihat oleh pengelola KKN, dalam hal ini termasuk panitia tiap gelombang atau tiap angkatannya, mengenai jumlah kegiatan dan termasuk nanti deskripsi dan dokumentasi ketika pelaksanaan kegiatan. Ini menu dashboard yang lain, di sini bisa kelihatan dari jenis kegiatan KKN yang dilakukan itu secara real time akan langsung terlihat. Kemudian detail dari mulai lokasi, kemudian sampai siapa yang dilaporkan mengikuti kegiatan KKN, kalau dalam periode kemarin karena masih dalam bentuk kelompok, itu langsung diterima, dibaca oleh DPL dan bisa dimonitor oleh pimpinan. Baik itu harapannya dalam periode yang ini nanti pada setiap fakultas monitoring dari kegiatan KKN satu fakultas, kemudian pada level universitas, pimpinan dalam hal ini LPPM, kemudian juga pimpinan universitas, rektor beserta wakil rektor, maupun lembaga-lembaga yang lain, itu bisa langsung melihat kondisi utuh dari semua fakultas yang mahasiswanya KKN. Bila diperlukan detailnya, bisa langsung klik untuk memunculkan detail seperti yang di tampilan ini. Ini contoh lainnya juga. Nah, untuk memulai, saya kira karena di sesi ini peserta KKN tadi ada instruksi untuk mematikan video, jadi bisa sambil untuk langsung mencoba, bisa menuju alamat ini, bit.ly tryout KKN 2020, tryout_KKN 2020. Ya, kemudian nanti akan ada pilihan apakah akan masuk di web browser atau menggunakan aplikasi. Kalau sudah menginstalasi Survei 123, dipersilahkan untuk bisa memilih menggunakan aplikasi Survei 23. Biasanya pilihannya di bagian kanan atau kalau di handphone seringkali di bagian bawah, ada dua kotak. Ini nanti yang muncul setelah masuk, ya. Kemudian akan mendapatkan pertanyaan mengenai peserta. Dalam hal ini akan diberikan drop down. Nanti kalau di kelompok yang sudah bisa dipakai langsung, kalau saat ini nanti peserta kalau merujuk ke alamat yang ini masih di tryout. Jadi bukan masuk ke kelompok masing-masing. Nanti akan ada masuk kelompok masing-masing yang ada identitas dosen pembimbingnya, kemudian nama peserta KKN-nya juga sesuai dengan yang sudah diplot oleh panitia, sehingga tinggal memilih namanya. Kemudian setelah itu, setelah memilih namanya, kemudian menetapkan lokasinya, dan dalam penetapan lokasi ini menggunakan tombol untuk presisi lokasi saat berada. Jadi harapannya pelaporan ini sudah dimulai langsung ketika melaksanakan kegiatan di lokasinya. Misalkan peserta KKN itu mengadakan bentuknya ada pemasangan informasi tentang bagaimana menghadapi COVID dengan langkah-langkahnya, misal 3 langkah besar, seperti yang kemarin Dr. Corona sampaikan, itu di lokasi informasi itu langsung di-tag untuk lokasinya dan diperiksa di map-nya, apakah benar di lokasi, kemudian diimbuhi dengan alamat administratif. Alamat administratif ini alamat surat seharusnya kalau yang lebih baik. Tapi paling tidak kalau misalnya tidak ada alamat surat, misalnya ada nama jalannya, bisa jadi ada yang tidak ada nama jalan. Ya. Tapi penting wajib itu dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi.
Jadi kalau yang lengkap ya sebetulnya nama jalan kemudian RT RW itu masuk. Ya. Kalau tidak ya terpaksanya penting sekali nama desa, kecamatan, kabupaten. Karena ini nanti kemudian akan melihat sebaran. Dan juga dikunci dari koordinatnya. Mungkin kalau di sini masih ada yang bingung nanti bisa ditanyakan, nanti kita tunjukkan simulasinya langsung menggunakan model HP. Pertanyaan berikutnya bidang kegiatan. Di bidang kegiatan ini ada 6 kegiatan ya yang dirumuskan oleh program pengelola KKN. Kemudian Anda menyampaikan nama kegiatannya apa. Misalnya untuk yang edukasi, misalnya nama kegiatannya adalah sosialisasi COVID-19 di masyarakat RT mana, RW mana, itu disebutkan. Nah, mitranya siapa? Misal kalau membuat grup yang jadi kelompok sasaran itu adalah bapak-bapak warga RT yang tergabung dalam grup WA misalnya, nah itu disebutkan mitra kegiatannya adalah bapak-bapak warga RT. Tapi kalau memang target grupnya itu semua, karena karena nama kegiatannya itu adalah kegiatan yang memberikan informasi di luar ruangan, ya, itu kalau target grupnya seluruh warga RT ya sebutkan saja mitra kegiatannya adalah warga RT. Ya. Nanti di sini diperjelas ya, kelompok sasaran itu. Kemudian tahap kegiatan itu ada 6 yang menunjukkan dari mulai perencanaan atau konsultasi DPL, kemudian perizinan yang kedua, kemudian yang ketiga itu sosialisasi atau juga bisa juga ketika pembukaan mulainya kegiatan, kemudian tahap pelaksanaan, kemudian tahap evaluasi, dan atau ketika penutupan kegiatan. Nah, masing-masing ini bisa saja di tahap kegiatan ini itu tidak sekali. Misalnya, masih konsultasi yang pertama dengan DPL. Ya, kemudian nanti di laporan yang kedua dalam minggu itu, masih konsultasi, tapi sudah mulai mendapatkan persetujuan yang kedua itu tapi tahapnya konsultasi. Kemudian Anda melapor kepada Pak RT misalnya. Nah, itu disebutkan tahap perizinan misalnya. Anda ketemu dengan kelompok sasarannya, misalnya kelompok sasarannya ibu-ibu. Nah, itu juga tahap perizinan. Nah, ketika kemudian Anda mulai menyampaikan apa sih yang dikerjakan, itu nanti bisa beririsan atau dipilih salah satu pada mulai sosialisasi atau pembukaan dari kegiatan itu. Kemudian setelah itu misalnya ada beberapa kali tahap kegiatan, itu ikut pelaksanaan. Kemudian ketika sudah berakhir, melakukan evaluasi, itu nanti Anda bisa milih di tahap kegiatan ini evaluasi atau penutupan kegiatan. Kemudian di page yang berikutnya, kalau Anda klik lanjut, itu akan ada akan ada pertanyaan, deskripsi. Jadi deskripsi itu nanti meminta tanggal kegiatan Anda isikan, kemudian waktu kegiatan. Kenapa pertanyaannya ada tanggal kegiatan, waktu kegiatan? Ini sebetulnya untuk mengakomodir, misalkan ketika pelaksanaan kegiatan ada masalah sinyal misalnya. Kita kan juga tidak tahu kondisinya, bisa jadi tiba-tiba ketika masang sosialisasi yang di luar ruangan itu ternyata mati lampu, sehingga tower terdekat juga mati, Anda nggak dapat sinyal. Nah, itu untuk mengatasi itu. Tapi ketika Anda mengunggah, nanti akan ada metadata yang mencatat kapan sebetulnya Anda mengisi. Jadi apakah tanggal kegiatan ini itu tanggal kegiatan yang sudah berlalu atau tanggal kegiatan saat itu. Ya. Karena yang tidak bisa diterima adalah
bahwa Anda mengunggah untuk kegiatan yang belum dilaksanakan. Gitu. Kenapa begitu? Karena di bagian paling akhir dari pelaporan itu adalah dokumentasi. Sehingga dokumentasi mau tidak mau itu diambil bersamaan Anda ketika melaporkan itu saat mengambil dokumentasi, atau Anda sudah mendokumentasikan baru kemudian dilaporkan. Di bagian ini ada deskripsi peran mahasiswa. Peran mahasiswa harus dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang lengkap. Jadi ada subjek, predikatnya, ya, kemudian ada objeknya. Ya. Kenapa? Karena nanti menjadi sulit dibaca ketika ini kita rekap. Jadi dari pelaporan ini, database-nya kita siapkan bagaimana agar itu kalau dibuat rekap periodik atau pada waktu tertentu atas permintaan tertentu, itu bisa dengan cepat tinggal di print, sehingga kalimat yang ada di sini diisi deskripsi ini mohon bisa menggunakan kalimat lengkap, kemudian jelas apa yang dilakukan. Jangan hanya menulis misalnya deskripsikan peran mahasiswa aktif gitu, atau deskripsikan partisipasi masyarakat terlibat semua. Nah, itu bukan kalimat lengkap. Ya. Tapi mohon dituliskan kalimat lengkapnya, misalnya mahasiswa menyampaikan informasi mengenai risiko COVID-19 dan bla 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 bla, tapi kalimat lengkap. Demikian juga dengan masyarakat. Pada kegiatan, misalnya contohnya pada kegiatan ini keterlibatan masyarakat mencapai lebih dari separuh dari jumlah warga. Kebanyakan pesertanya adalah misalnya wanita. Sementara sebagian kecil adalah anak-anak yang memang diajak oleh orang tuanya atau ibunya. Nah, kelompok dari masyarakat yang tidak terlibat banyak disebutkan. Siapa? Misalnya pemuda, karena memang jumlahnya yang sedikit dan bersamaan dengan aktivitas. Nah, itu jadi kalimat lengkap. Jangan kalimat yang sepotong-sepotong kayak orang WA atau SMS. Kemudian yang terakhir, di bawah deskripsi partisipasi masyarakat itu ada dokumentasi. Ada 3 luaran untuk dokumentasi. Ini yang tampil hanya 2, tapi sebetulnya ada 3. Bisa langsung potret saat itu juga, atau ambil gambar. Bisa kemudian mengunggah dari gambar yang ada. Sehingga seperti yang tadi disampaikan, kemungkinan Anda melaporkan itu adalah kegiatan yang sudah berjalan, kemudian atau kegiatan yang saat itu sedang berjalan. Kalau pengalaman yang paling enak itu adalah sebetulnya saat itu berjalan, ketika di sesi agak terakhir gitu, sudah penutupan misalnya, tapi segera ngisi. Nah, mungkin kalau ada orang lain, misalnya Anda sedang ada dengan Pak RT, misalnya tadi ada yang menggunakan Zoom, kemudian narasumbernya salah satunya Pak RT atau Pak RW. Ya, beliau biar menyaksikan Anda mengisi itu tidak masalah. Karena itu sebetulnya sebagian dari transparansi bahwa apa yang dilakukan itu langsung dilaporkan. Gitu. Nah, itu untuk aplikasi yang digunakan gambarannya. Kita sekarang akan coba tunjukkan dengan menggunakan handphone, ya. Sehingga bisa langsung tampil. Oke. Jadi kalau kita akses dengan menggunakan alamat tadi, misalnya bit.ly, kemudian tryout besar semua, underscore KKN 2020, diklik. Tunggu sebentar. Nah, di sini akan ada pilihan buka di browser.
atau buka di aplikasi kolom survei 123. Kalau yang settingan bahasanya pakai bahasa asing, ya bunyinya akan dalam bahasa Inggris misalnya. Nah, kalau kita sudah install survei 123, pilih yang bawah. Ya. Kalau misalnya ini kondisi yang tidak diharapkan, HP Anda atau perangkat Anda bermasalah, tapi harus melaporkan. Ya. Mau tidak mau Anda misalnya pinjam. Gitu ya. Maaf, survei 123 ini saya matikan dulu. Anda harus pinjam, gitu. Karena tidak memungkinkan menginstal di website di HP orang lain. Ya terpaksanya Anda pakai buka di browser. Yang muncul di browser itu sama dengan yang di aplikasi survei 123 yang di bawah. Bedanya adalah ketika di aplikasi survei 123 yang di bawah, kita coba masuk. Ini tampilan awalnya. Di survei 123 ini mengakomodasi ketika harus posisi offline. Ini tampilan awalnya. Ini halaman-halaman yang tadi saya bicarakan. Nah, lokasi kegiatan itu langsung berkedip karena meminta lokasi kita. Ya. Kalau misalnya kita mau cek location status, itu kita pencet di bagian atas kanan yang ada gambar satelit. Ini location status. Dia sedang mencari. Selama ini tidak terisi, maka akan selalu ada peringatan. Nah, ini sudah dapat. Jadi di bagian kanan atas itu yang ada gambar satelit, di sampingnya garis 3. Itu. Nah, kita harus memastikan lokasinya ini yang di lokasi kegiatan. Di petanya itu yang ada gambar kayak jarum merah, ada pentolnya itu merah itu bisa diklik, dipencet. Nah, untuk memastikan. Kalau mau dilihat lebih di zoom, ya pencet plusnya. Nah, apakah betul lokasi kita di sini? Kalau petanya perlu peta yang lain, pencet di atasnya plus itu ada pilihan peta kotak-kotak gitu. Nah, misalnya kita mau pakai yang OpenStreetMap yang paling bawah kiri. Nah, karena ya kalau yang OpenStreetMap itu sudah ada sebagian besar ada jalan, nama jalan. Nah, ini posisi saya di sini. Saya paskan, saya di Jalan Mangisti Raya, tapi pasnya ada di timurnya Hotel Mulia ini. Nah, kalau sudah kita checkpoint dengan tanda bawah paling kanan, checkpoint. Nah, lokasi kita sudah. Nah, namanya tadi belum dipilih ya. Ini misalnya kita pinjam teman-teman yang dari Kesmas, misalnya salah satu, kemudian kasih alamat kita, gitu ya. Jalan Mangisti Raya tadi. Ditulis lengkap RT 1 RW 4 ya. Desa Gentan, Kecamatan Baki, ya. Kabupaten Sukoharjo. Ya. Kemudian next ke halaman berikutnya, jenis programnya misal utama, bidang kegiatannya saya pilih edukasi, kemudian misalnya sosialisasi, risiko COVID-19.
di masyarakat RT 1 RW 04 Gentan. Nah, ini tadi, kemudian mitra kegiatannya misalnya. Kalau tertutup seperti ini, dipakai tombol back dari bawaan himpun, kemudian baru masuk lagi mitra kegiatan, atau di scroll ke atas biar kelihatan. Misalnya Karang Taruna, karena Karang Taruna yang kemudian membantu mengedarkan informasinya. Kelompok sasaran target grup utamanya adalah bapak-bapak RT 01 RW 04. Tahap kegiatan sekarang apa? Oh, masih perencanaan atau konsultasi. Ya. Nah, tahapannya urut seperti yang dari awal tadi sampai nanti evaluasi. Ini masih perencanaan. Ini tanggal, deskripsi, dan seterusnya sampai misalnya kita mau langsung motret langsung. Nah, ini posisinya langsung bisa masuk kamera. Begitu di capture, nah, langsung masuk di situ. Ya. Atau Anda bisa mengunggah pakai gambar melalui gambar yang icon folder itu di sebelah kanan gambar kamera. Itu untuk mengunggah. Ya. Kemudian nanti kalau sudah tinggal diklik. Misalnya ini tanggalnya sekarang, jamnya juga jam 10. Nah, ini saya lewati dulu biar nggak terlalu lama untuk nulis-nulisnya. Ya. Misalkan gambar dokumentasi sudah dimasukkan, kemudian diklik kanan. Nah, di sini ada pertanyaan. Kalau misalnya kita punya lokasi, ada internetnya, ya send no, kirim sekarang bisa. Tapi kalau misalnya kok enggak ada sinyal, ya berarti di save. Nah, ketika di save, gambar untuk KKN itu, monitoring di KKN itu, kita kan pakai yang kanan ini, yang paling kanan atas itu. Itu ada tulisan angka 1. Ini di aplikasi saya ada beberapa survei, sehingga ada survei yang lain-lain. Mungkin kalau nanti yang baru install dan baru pakai survei 1, 2, 3 sekarang hanya ada 1 seperti yang di sebelah kanan atas itu. Nah, itu kalau ada yang belum dikirim akan ada tanda itu. Kita klik. Ya. Oh, ini ada update survei. Kita lewati dulu. Tapi kalau ada pertanyaan update seperti itu, mohon diupdate. Kita mau nyoba yang ngirim tadi. Di sini yang di bawah tengah outbox itu ada angka 1 di gambarnya. Itu berarti ada yang belum dikirim. Diklik. Ini. Kalau ada banyak berarti kan ada beberapa. Ini. Kalau mau diedit, diklik. Tapi kalau mau dikirim langsung bawah kanan bawah itu send. Nah, ini mulai sending. Banyak. Nah, ketika sudah terkirim nanti akan ada keterangan yang di paling bawah itu angkanya ada berapa yang sudah dikirim. Oh, ada 3. Kalau kita mau lihat ini. Ini yang sebelumnya dikirim. Itu. Nah, saya kira itu yang jadi simulasinya. Kemudian barangkali ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan. Baik, terima kasih Pak Amin. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, ini simulasinya langsung, ya. Nanti bisa langsung dipraktekkan dengan link tryout tadi, ya.
Ini ada beberapa pertanyaan ya, sambil menunggu yang akan bertanya langsung silahkan raise hand yang nanti akan diatur oleh panitia. Ini ada raise hand satu ini. Atau saya bacakan dulu ya. Ini Julianto ini raise hand. Saya bacakan dulu, ini ada pertanyaan. Untuk pengguna iPhone ya, atau handphone yang Android lainnya. Ya, kalau iPhone ini khususnya kan, apakah bisa mengunduh di App Store? Itu untuk iPhone. Kemudian untuk pengguna Android lainnya, apakah memungkinkan semua tipe Android atau tidak? Itu mungkin Pak Amin mohon dibantu. Ya, memang untuk penyediaan aplikasi Survei 123 di iPhone tahun ini sebetulnya sudah mulai diluncurkan, tapi ada catatan ketika sudah di versi betanya itu diluncurkan, banyak komplain tidak stabil. Jadi ketika sudah mengisi data, bisa tiba-tiba di tengah jalan hilang. Yang sudah paling awal dibuat memang yang untuk ini ya, untuk Android, sehingga memang yang paling stabil di Android ya. Sementara yang di iPhone itu baru tahun ini diluncurkan. Kalau saya menyarankan lebih baik dengan internet yang stabil ya pakai web tadi. Jadi pilihannya pakai web browser. Tampilannya pertanyaannya akan sama gitu. Kemudian untuk apakah semua versi Android itu bisa, selama ini tidak ada keluhan dengan perbedaan versi gitu. Sehingga kalau tadi kayak ketika kita ngirim datanya yang terakhir tadi, itu kan kelihatan sekali basis teksnya kalau yang dikirim. Karena kalau nanti di database itu memang basisnya adalah basis teks, sehingga tidak berat sebetulnya untuk datanya yang dikirim, dikelola. Saya kira itu, Pak Novian. Oke, baik. Kita beri kesempatan untuk yang raise hand. Ini ada Julianto Setiawan. Silahkan, mohon diaktifkan videonya. Videonya menonton. Silahkan diaktifkan videonya. Sudah, Pak. Ya, silahkan. Langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianto Setiawan dari Teknik Industri. Ingin bertanya, Pak. Untuk lokasi yang di-share di survei 123 ya. Kami kan mahasiswa non-rek, jadi yang bekerja di Kalimantan. Untuk lokasinya itu kan, misalkan kami di Kalimantan terus di pertengahan KKN itu kami melakukan cuti, terus kita melakukan KKN-nya kan di rumah, di domisili asal. Itu bagaimana? Apakah diperbolehkan? Terima kasih. Ya, monggo Pak Amin bisa dibantu. Ya. Sepertinya kemarin sempat dibahas mengenai kalau ada mahasiswa non-rek yang memang berpindah ya karena pekerjaan, dari panitia saya kira yang lebih berwenang untuk menyampaikan hasilnya. Tetapi catatannya begini, misalnya Bapak menetapkan KKN-nya di misalnya Balikpapan, sudah di komunitas tertentu, di RT tertentu. Kemudian ternyata Bapak pindah tugas, harus pindah ke misalnya Tenggarong, gitu. Ya, tapi tetap KKN-nya tetap di Balikpapan karena dilakukannya melalui WA Group. Nah, posisi lokasi yang dilaporkan ya tentu saja posisi yang di Balikpapan. Di aplikasi tadi mengakomodir kalau kondisi yang demikian, Bapak harus klik peta kayak tadi disimulasikan, kemudian digeser Pak, sampai lokasi ininya KKN-nya ketemu. Jadi kalau
boleh saya simulasikan. Ini masuk di surveinya, misalnya saya ternyata KKN-nya sebetulnya di mana, Balikpapan. Ya diklik saja di peta, muncul. Biar gesernya tidak terlalu jauh, di atas itu ada tempat search, tempat kita tuliskan Balikpapan. Nah, akan ada opsinya. Nah, tinggal Bapak memposisikan, menggeser peta ini sampai pada nggak kelihatan, Pak. Oh, sorry, saya belum share share screen. Iya, share screen. Oke. Bentar, ini saya disconnect dulu karena sorry, saya ngomong dari tadi lupa belum share screen. Tadi sudah, ini yang baru saja ini. Yang ini apa ya? Yang simulasi yang ini yang belum kelihatan. Jadi sebetulnya lokasinya tetap, kemudian peserta KKN itu berpindah tempat, nggak ada alasan kemudian tidak melaporkan. Gitu. Artinya tidak ada masalah di situ. Jadi saya ulangi misalnya, saya sekarang posisinya di Ngentan. Ini udah kelihatan deh. Sudah. Saya posisi di Ngentan, tapi sebetulnya lokasi KKN saya di Balikpapan, dan sampai sekarang pun saya masih melakukan KKN di Balikpapan. Nah, kita klik petanya tadi, muncul seperti ini. Di atas itu tinggal kita tuliskan Balikpapan. Kemudian kita klik. Di atas kita tulis Balikpapan. Di set, kemudian muncul ada Balikpapan. Ini langsung berpindah petanya di posisi Balikpapan. Kita tinggal memposisikan merah ini, misalnya di posisi yang mana? Oh, saya di Jalan Soekarno-Hatta, pas di pertigaan, gitu. Warga komunitas di tempat KKN-nya. Ya udah ditempatkan di sini, misalnya itu. Nah, ketika tanda tadi sudah pas di situ, tanda plus itu, diklik paling itu, sehingga koordinat yang tercantum juga koordinat lokasi kegiatan. Alamat administratif yang ditulis juga tetap di Balikpapan itu. Balikpapan ada desa apa, kemudian kecamatannya apa, dan seterusnya. Itu. Jadi kalau dilakukan KKN-nya dari, artinya pakai online, kemudian si pelaksana KKN pindah tempat, tapi KKN-nya sebenarnya tetap daring di sana, di komunitas sana ya, seperti itu. Tapi kalau nanti misalnya yang dilakukan bukan KKN yang melalui daring atau melalui online, melalui grup WA atau melalui Zoom itu, ternyata misalnya sosialisasi luar ruangan, itu kan menjadi pindah lokasinya KKN. Ya, ini sepertinya yang mungkin arahannya panitia yang harus memperjelas di situ bagaimananya. Karena kemarin kayaknya sudah dibahas teman-teman panitia. Demikian, mudah-mudahan jelas ya pada Pak Julianto Setiawan. Ya. Oke, terima kasih Pak Amin atas informasinya. Ya, nanti beberapa hal terkait dengan lokasi-lokasi KKN, ya, pelaporannya bisa didiskusikan dengan DPL masing-masing. Jadi DPL nanti tentu akan melihat kasus-kasus tertentu yang akan dikomunikasikan dengan panitia, bagaimana pelaporannya yang tepat seperti apa. Mungkin seperti itu nanti Pak Amin. Ya. Oke, ini ada yang raise hand lagi. Ini Ico Dharma Trilistiana. Kami persilahkan. Yang Pak mau tanya untuk aplikasi survei 123 itu apa membutuhkan sinyal yang cukup kuat atau gimana ya? Terus spek HP-nya itu harus standarnya yang gimana?
Tahu kan nggak semua dokumen. Oke. Pak Amin, mohon bantuannya untuk aplikasi ini. Apakah membutuhkan sinyal yang kuat, kemudian mungkin speknya seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang ini kan karena terkait dengan pengiriman data melalui internet, ya. Posisinya kan memang minimal harus pada posisi frekuensi 2G. Akan lebih cepat lagi pada posisi 3G, 4G, atau kalau ada wilayah-wilayah yang sudah mulai percobaan 5G. Ya. Tapi paling tidak 2G, atau biasanya kalau pada posisi pengisian, jadi kita bicaranya pakai aplikasi. Tadi kan ketika ngeklik link, pilihannya dua. Apakah masuk di browser atau di aplikasi. Kalau ngisi di aplikasi, itu asal formnya sudah ada, yang kita isikan tadi, itu sebetulnya nggak perlu sinyal dulu. Perlunya sinyal adalah ketika mengirim. Tapi kalau memilihnya tadi adalah yang browser, bukan yang aplikasi, nah yang browser itulah yang harus saat itu juga tersedia sinyalnya. Nah, saat ini kan saya baru menyampaikan link yang untuk tryout, ya, untuk percobaan-percobaan. Kenapa? Karena nanti kalau masuk di link yang asli yang dipakai, database-nya akan tercatat, gitu. Sehingga nanti akan penuh nanti di database kita. Misalnya saat ini tuh sudah ada yang masukkan data itu 14 orang. Ya, sehingga datanya sudah mulai masuk, sudah mulai mencoba dari teman-teman yang ikut di pembekalan ini. Ini saya share, ada dari 457 orang, itu sekarang sudah masuk datanya ini. Ini misalnya kan di tryout saya kasih nama Mbak 1, Mas 2 gitu ya. Ini ada yang dari Wonogiri, ada dari Sukoharjo, dari Bentan. Tadi saya yang anu juga. Kemudian ada Cawas, itu sudah nyoba masukin data ini. Nah, ini data tryout. Nanti akan ada link yang memang asli untuk digunakan, dan itu masing-masing DPL. Gitu. Sehingga nanti peserta KKN hanya akan melaporkan pada kanal DPL masing-masing. Gitu. Nanti akan saya shorten jadi alamat yang lebih mudah, misalnya bit.ly Kesmas 1 sesuai nama grup ya. Bit.ly Kesmas 2 sampai Kesmas 8, kemudian kayak manajemen itu nanti bit.ly manajemen 1 sampai manajemen 8. Mudah-mudahan tersedia di bit.ly ya alamat-alamat itu, sehingga mudah untuk mengingat-ingat masing-masing nama grupnya. Sekali lagi, sinyal kalau yang dipakai aplikasi itu perlunya hanya ketika ngirim. Jadi misalnya seminggu harus laporan 2 kali, ya udah pada saat mau melaporkan saja mencari sinyal yang terkuat untuk ngirim biar cepat. Tapi ketika masukkan data, kalau pakai aplikasi tidak perlu sinyal dulu. Gitu. Kecuali menggunakan yang browser. Nah, browser itu harus sinyalnya kuat. Kalau sinyal kuat nggak masalah yang browser. Mudah-mudahan menjawab Mas Ico ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Amin. Ada lagi ini yang raise hand ini dari Novia Agustina. Silahkan kami beri kesempatan. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Novia Agustina, mau bertanya Pak kepada Pak Amin. Itu tadi untuk linknya itu cuma contoh atau emang gimana Pak katanya jenengan tadi kan sesuai itu DPL-nya masing-masing kayak gitu. Terus saya mau tanya lagi, itu setiap pelaporan itu apakah harus memasukkan linknya itu tadi atau kalau lewat aplikasi langsung bisa masuk ketika sudah mengisi data? Soalnya kan pelaporannya setiap seminggu 2 kali seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Jadi saya langsung ya Pak Novian. Pak, enggak. Ya. Jadi
sudah disiapkan untuk setiap DPL ini. Yang saya bagikan tadi masih untuk tryout, untuk nyoba. Ya. Tapi setiap kelompok ini sudah ada kita siapkan, misalnya yang bawah kanan ini teknik industri 1 gitu ya. Kemudian yang grup Kesmas 1, Kesmas 2 sampai Kesmas 8 itu sudah saya siapkan ya. Di antaranya nanti di situ nama apa? Misalnya kita ambil contoh yang Kesmas 1. Nama DPL-nya sudah yang diplot oleh panitia. Kemudian mahasiswa yang bisa mengakses untuk melaporkan di situ ya mahasiswa yang itu. Sehingga nanti setiap DPL, setiap kelompoknya berdasarkan DPL. Tidak seperti KKN yang sebelumnya itu kelompok berdasarkan lokasi, pembagian lokasi ada kelompok. Nah, ini nanti bisa kita informasikan kalau tidak besok ya, besok kan ada pertemuan dengan ini ya, DPL segala macam. Nah, itu nanti sudah ada linknya masing-masing. Kalau link yang hari ini baru link untuk tryout gitu. Saya kira itu. Jelas Mbak Novia? Oke, saya rasa jelas mungkin ya Pak ya. Jadi untuk pada dasarnya nanti langkah-langkah awalnya seperti yang disampaikan sebelumnya, tentunya harus bisa mendownload dulu di Play Store ya, kemudian nanti mengisi identitas ya Pak ya, sesuai dengan grupnya masing-masing. Nanti mungkin bisa dijelaskan langsung nanti oleh Pak Amin nanti di akhir nanti ya, kerek langkahnya seperti apa sehingga bisa jelas. Ini ada beberapa pertanyaan masuk, ini cuma ini sudah tersampaikan mungkin ya, pelaporan apakah dilakukan per kegiatan atau per minggu. Nah, ini tadi disampaikan oleh panitia, jadi 1 minggu ini pelaporannya 2 kali. Nah, apakah di dalam V1, 2, 3 ini Pak Amin dalam pelaporannya karena 2 kali, misalnya dalam 1 minggu ini ada lebih dari 2 kegiatan, ya misal ada 4 atau 5 kegiatan, bagaimana pelaporannya Pak? Atau kita menjadi berapa laporan atau tetap kita ringkas di dalam dua laporan ini Pak Amin? Ya. Memang tuntutan untuk ukuran kinerja per minggunya kan dimintakan per minggu 2 kali. Tapi dari segi aplikasi sebetulnya bisa menerima pelaporan lebih dari 2 kali dalam seminggu. Bahkan sehari 2 kali pun sebetulnya bisa. Ya, tapi hanya perlu dipikirkan efektivitasnya sehingga kalau memang seminggu 2 kali itu sebagai aturan minimal. Kalau pertanyaannya tentang kemampuan aplikasi, insya Allah aplikasi tidak ada masalah kalau ada pelaporan lebih dari 2 kali. Itu. Nah, tinggal nanti kan masuknya ke dashboardnya DPL. Nah, apakah DPL kemudian nanti berkenan dengan lebih dari 2 kali dalam seminggu? Saya kira nanti dibicarakan dengan mahasiswa, tapi minimalnya 2 kali dalam seminggu itu. Data itu akan langsung muncul di dashboard DPL, sehingga DPL bisa langsung melihat data real time yang masuk, termasuk juga Bapak Ibu panitia dan pengelola KKN maupun di pimpinan universitas, LPPM dan rektorat. Itu Pak Novian. Untuk DPL ini Pak Amin, apakah mungkin bisa sedikit disampaikan dashboardnya untuk DPL itu seperti apa nantinya? Yeah.
sehingga mungkin teknis monitoringnya bisa disampaikan sedikit seperti apa. Oh, iya. Ya, memang dashboard untuk DPL saya belum publish karena memang saya harus menyesuaikan angka yang dari plotting ya. Angka plotting sementara ini masih saya gunakan untuk plotting di kanalnya pelaporan. Jadi DPL nanti sebetulnya tidak perlu mengikuti linknya mahasiswa. Tapi DPL itu nanti akan punya link sendiri untuk dashboard. Nah, dashboardnya kira-kira akan tidak berbeda dengan yang yang angkatan yang lalu. Jadi misalnya dashboard seperti ini. Ya. Ini akan kelihatan apakah program yang dilakukan mahasiswa itu meliputi semua bidang atau hanya beberapa bidang. Saya ada tawarannya 6. Oh, yang dilakukan 2. Mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Kemudian setiap bidangnya nanti diklik bisa muncul deskripsinya dari yang dimasukkan atau diinput oleh mahasiswa. Itu. Nah, termasuk misalnya ini kalau yang kemarin itu satu DPL itu ada beberapa kelompok. Nah, ini satu DPL misalnya itu muncul nama tiap mahasiswa. Jadi kalau ada 20 bimbingan DPL mahasiswanya, ya di sini akan ada 20. Siapa yang sudah melaporkan kegiatannya? Itu siapa saja, berapa banyak jumlah kegiatannya, kemudian misalnya kita klik yang nama yang paling atas, nanti di sebelah kanan akan muncul deskripsi yang dilakukan, termasuk ketika di antara deskripsi itu kita klik, misalnya ini yang biru ini, di bawah dokumentasinya apa yang ada. Gitu. Sehingga DPL bisa melihat langsung apa yang dilakukan. Termasuk sebetulnya nanti salah satu fiturnya adalah sebaran. Nah, sebaran itu menyangkut lokasi. Tapi tidak dalam satu dashboard ini, karena petanya tentu kalau menggunakan HP cukup memakan ruang layar ya. Sehingga itu nanti akan ada opsi terpisah berupa peta. Nah, kira-kira seperti ini. DPL akan lihat yang personil tiap satu kelompok DPL seluruh mahasiswa seperti ini. Kemudian yang ini misalnya akan dilihat tiap mahasiswa persentase atau bidang yang diambil apa saja akan muncul seperti ini. Kira-kira bentuknya yang untuk DPL seperti itu, Pak Novian. Karena akan berbeda sekali dengan yang tahun lalu, yang kemarin-kemarin. Yang kemarin kan berbasis grup dan tidak banyak. Saya sesuaikan. Oke Pak Amin, terima kasih. Jadi untuk aplikasi ini sendiri, ya, untuk kesiapannya kira-kira ketika kita sudah menginstal, saat ini misal kita menginstal ya, apakah sudah langsung bisa dipakai atau mungkin waktu yang akan disiapkan untuk proses migrasi data sebagai user ini mungkin kapan Pak Amin bisa dijelaskan atau digambarkan? Ya, kalau migrasi datanya sudah dilakukan, hanya kan perlu tryout ya, biar datanya yang masuk memang data yang dipakai. Kalau hari ini mencoba tryout itu kan data dummy, sehingga kita cek ngisinya apakah misalnya kalau tadi saya tunjukkan ada beberapa yang ngisinya belum dengan, nah itu bisa menjadi catatan nanti, sehingga ketika berjalan besok mulai misalnya untuk konsultasi dengan DPL, kemudian perizinan itu sudah mulai bisa dilaporkan, linknya bisa kita sajikan untuk yang ke mahasiswa. Saya kira itu Pak Novian. Ya, berarti ini nanti kami mohon kepada semua peserta ini untuk mencoba yang versi tryout tadi, ya, dengan betul. mencoba di link itu, sehingga ketika kita menginput datanya semua di situ, nanti akan seperti apa. Nah, ini mohon untuk mengisi, jadi yang mengisi banyak sehingga simulasinya apakah sudah siap atau belum nanti akan diumumkan
di berikutnya. Nah, untuk langkah pelaporan di survei 1, 2, 3 ini, sehingga kita juga perlu mempersiapkan foto-foto itu nggih Pak Amin untuk kita upload di dalam survei itu ya. Ya. Kita Foto-foto sediakan 3 slot untuk foto itu. Oh ya. Itu bisa langsung dari penyimpanan HP ya Pak Amin ya, langsung ya, kita bisa, Pak. ambil ya filenya ya. Iya, bisa, betul. Nah, ini ada pertanyaan ini untuk Pak Amin, khususnya ini untuk mahasiswa, mungkin ada beberapa yang mengalami kendala untuk HP ini ya, karena memorinya penuh, ya kemudian mungkin HP-nya agak dalam artian bukan versi yang baru, agak lama gitu ya, sehingga untuk menginstal survei 1, 2, 3 ini kesulitan. Nah, bagaimana mungkin solusinya ini Pak Amin? Apa kita kan tidak mungkin kalau kita beli HP lagi nih, ya syukur-syukur kalau ada dana ini beli HP ya enggak apa-apa. Tapi kan lebih mudahnya seperti apa mungkin bisa diberikan solusi. Ya, jadi memang masalah penuhnya data di HP kita itu kan masalah umum ya. Kayak saya itu hampir tiap minggu itu harus backup ke flash disk. Kemudian nanti tiap bulan backup ke eksternal hard disk. Karena kalau enggak ya penuh full di situ. Ya itu memang satu cara maintenance perawatan HP. Kemudian yang kedua, kalau misalnya wah ini saya bisa dapatnya sinyal bagus itu tidak lama. Artinya tidak dapat sinyal yang bagus. Misalnya saya bisa kayak di Solo misal. Kalau saya nggak punya pulsa, nggak dapat sinyal, kita nyari sinyal di mana? Oh, di Sriwedari ada. Ke Sriwedari aja kita dapat hotspot. Nah, maka kalau survei 1, 2, 3-nya sudah diinstal, ketika menginstalnya di Sriwedari, ya, install ininya, aplikasinya. Kemudian Anda pulang dan melakukan kegiatan, Anda bisa offline. Nggak perlu online. Nah, nanti ketika datanya sudah masuk, ya kapan mau ke Sriwedari lagi untuk upload datanya, untuk mengirimkan datanya. Nah, itu opsi 1. Opsi kedua, ya data kegiatannya disiapkan, misalnya kayak deskripsinya segala macam diketik dulu di Note, ya, pakai OneNote misalnya atau Samsung Note dan segala macam. Kemudian ketika ada kesempatan untuk ke lokasi, misalnya tadi ke Sriwedari untuk dapat sinyal yang bagus, ya diunggah di sana pakai browser, karena kan internetnya bagus, sehingga nggak ada aplikasi pun bisa upload lewat browser tadi. Nah, melalui link tadi atau link yang besok kita sampaikan untuk per kanal DPL, kalau belum install aplikasi, itu nanti ketika ketik link muncul pilihan lewat browser atau aplikasi. Kalau kita pilih aplikasi, ya kita akan langsung dituntun untuk install aplikasi. Itu. Tapi kalau memang sudah install aplikasi, begitu kita klik yang aplikasi, ya masuk. Kemudian download form kuesioner yang kita siapkan untuk kanal DPL itu. Jadi sebetulnya tidak rumit, tapi memang satu, ya kita harus sabar menunggu prosesnya instalasi aplikasi, ini kemudian download formnya, kuesionernya yang untuk pelaporan itu, kemudian ketika mengisi, kalau paling mudah, paling nyaman ya pakai aplikasi survei 1, 2, 3, sehingga bisa offline. Tapi kalau ternyata tidak memungkinkan offline, tapi saya kira sedikit sekali yang kasus kayak begini ini, itu ya dicatat di Note, kemudian ketika ada kesempatan dapat sinyal bagus, diunggah lewat yang web. Saya kira itu opsi yang bisa ditawarkan Pak Novian. Oke, terima kasih Pak Amin. Oh ya, untuk
aplikasi Survei 123 apakah bisa digunakan di laptop ya Pak? Kalau dengan browser tentu bisa ya di laptop. Ya, apakah ya. Bisa diinstal Survei 123 itu di laptop? Kalau seperti mungkin Instagram gitu ya. Kalau di laptop ya pakainya anu Pak, ke browser Pak. Kalau di laptop ininya pakainya browser. Oh ya, di laptop browser ya, menggunakan browser. Iya. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, ini peserta. Ada pertanyaan. Ada satu ini yang resen, ini Muhammad Ardani. Ya, Muhammad Ardani, kami persilahkan untuk. Assalamualaikum Pak. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ini mau tanya soal aplikasi Survei 123-nya. Ini kan saya sudah install. Ya. Kalau mau coba yang tryout-nya itu lewat link yang mana ya? Saya belum tahu. Oh, linknya diketik aja di browser. Ya. Kemudian nanti akan dituntun untuk masuk ke ditunjukkan lagi mungkin. Pilihan sambil saya set untuk share. Bisa nanti dituntun pilihannya apakah ke browser atau ke ini, yang ini. bit.ly/tryout semua tryout_KKN 2020. Oh iya. Oh iya, ini kan itu untuk nanti yang ada pilihan. Ya. Untuk habis ini kan ngisi kuesioner itu ya Pak ya? Ngisi ya, datanya. Dicoba dulu ngisi saya. ini. Ya. Jadi ini kan latihan dulu. Bukan data yang sudah dipakai betul kan. Nah, data yang sudah dipakai betul besok ketika ada pertemuan dengan DPL kita sampaikan. Oh iya, siap. Ya, itu coba dulu untuk yang Pak. Yeah. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Jadi dicoba dulu, silahkan dicoba dulu yang tryout ini, ya. Yang tryout ini sehingga masing-masing bisa mencoba, nanti bisa masuk datanya sehingga bisa terlihat apakah untuk latihan kita bisa menjalankannya. Oke, ada lagi. Sepertinya tidak ada lagi nih Pak Amin. Ya, ini yang nyoba baru 32 Mas. 32 jadi, ya. 10% aja belum ini kalau dari peserta yang ikut di Zoom. Ya mungkin nanti setelah Zoom berakhir mungkin banyak yang nyoba karena ini ya. bisa jadi dipakai HP-nya ini kan untuk Zoom takutnya mati mungkin. Ya mudah-mudahan lancar. Oke, ini laporannya bisa dimanfaatkan untuk evaluasi bersama-sama untuk yang ke depan lebih baik. Terima kasih Pak Amin. Ini materi yang sangat menarik sekali, ya, sehingga kita juga menggunakan ini produk lokal ini Pak ya, Survei 123. Saya dibantu ini sebetulnya adik-adik mahasiswa yang kemarin Renova itu. Akunnya pakai akunnya lokal. Mas Bagaskara tentang Renova itu juga. Nah, ini produk lokal yang dari Univet sendiri di Prodi Geografi kemarin kebetulan juara di Renova Sukoharjo. Ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk kita bersama, kita pakai bersama-sama untuk pelaporan dan evaluasi kegiatan KKN. Baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muhammad Amin ini atas materi yang disampaikan. Ini kami sampaikan sebelum kita tutup nanti acaranya ini, kami sampaikan beberapa pengumuman dari panitia. Jadi hari ini ada pembekalan untuk proker di ekonomi dan pertanian
Ya, silahkan diikuti yang Fakultas Ekonomi dan Pertanian, silahkan ikut. Kemarin sudah di-share link ya, atau silahkan ditanyakan ke DPL-nya masing-masing, bisa join. Kemudian ini untuk yang FKM, ini ada linknya ya, bit.ly/proker FKM. Kemudian silahkan bergabung nanti. Kemudian proker untuk yang FISIP, ini ada juga bit.ly proker FISIP. Kemudian untuk yang teknik juga bit.ly proker teknik. Ini untuk kegiatan besok ya, untuk FKM, FISIP dan proker teknik. Ini informasi dari kami untuk kegiatan pembekalan, jadi akan berakhir di esok hari untuk pembekalan. Bagi partisipan, peserta, kami mohon untuk aktif mengikuti kegiatan pembekalan ini, sehingga insya Allah nanti di dalam pelaksanaan KKN khususnya berjalan dengan baik dan lancar, memberikan manfaat tentunya kepada masyarakat sekitar, masyarakat di lingkup rumah masing-masing. Baik, acara demi acara pada hari ini telah kita lalui bersama dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas rahmat hidayah Allah sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Akan kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari panitia pemateri memohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.